Salawat serta marilah kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tamu rumah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan nanti doa dan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setiap malam Senin yaitu diadakan pengambilan aktivitas dan dibawa dari guru kita bersama Pak Ustaz Muslim Muhammad. Aduh, Pak Idin. Mudah-mudahan yang diberikan oleh guru kita ilmunya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal. Sebelum kita dimulai, mohon benar kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan belum baca surah Fatihah ini, mudah-mudahan yang ada di sini selalu berkesehatan, kebahagiaan dan keselamatan. Ya hadirin kita surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Betul waktu dan tepat kepada guru kita Presiden Muslim Muhammad, waktu dan tempat yang bersahabat. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. الفاتحة بنية القبول والوصول وإجابة كل المسؤول ونيل كل المعمول وإلى حضرة سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى سائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء السالمين وجميع المؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب من طاهر بن صالح وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع الكتب في هذه البلدة مددنا بمدادهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم ونفاحتهم وفيوضتهم في الدين والدنيا والآخرة. شر بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah, sebelum kajian ya kita kirim Fatihah dulu untuk almarhumah ibu dari jamaah, salah satu jamaah kita yaitu ibu Pak Redi ya, Pak Redi
Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita sampai kepada almarhumah dan menjadi sebab diselamatkan beliau almarhumah dari hal-hal yang buruk, dapat rahmat Allah, maghfirah Allah, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ila ruhi ahmadikal fakirah. Syuhudillah laha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kemudahan kepada kita, pertolongan dan hidayah kepada kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim ini. Kita sangat-sangat meyakini bahwa majelis ta'lim ini adalah sumber, tidak hanya menjadi sumber satu kebaikan, tapi menjadi modal sumber banyak kebaikan. Jadi sumbernya kebaikan itu ya dari majelis-majelis ilmu ini, gitu ya. Jadi orang yang tidak hadir ke majelis ilmu bisa melakukan kebaikan, yang berangkat ke majelis taklim bisa melakukan kebaikan, tapi tentu ada bedanya. Jadi mereka yang hadir, mereka yang tidak hadir, ini ada perbedaan. Di antara perbedaannya, Pak, kalau kita yang hadir ke majelis ilmu ini punya banyak peluang melakukan amal soleh, punya banyak kesempatan beramal soleh. Kenapa? Karena pengetahuannya di atas mereka yang tidak hadir ke majelis ilmu. Orang yang tidak hadir ke majelis ilmu tahunya misalkan hanya sedekah itu harta saja misalnya. Karena nggak ngaji di majelis lain, nggak majelis kita nggak dihadiri, dia tahunya kalau sedekah itu ya harus dengan materi, harus dengan harta. Jadi ketika harta nggak punya, dia beranggapan sudah tidak punya kesempatan bersedekah, gitu ya. Ya sudah, berarti saya nggak bisa jadi ahli sedekah, berhenti di situ. Tapi kalau kita yang rajin ke majelis ilmu, dapat bimbingan para guru, setelah kita misalkan tidak punya materi atau ada tapi ada kebutuhan yang lebih penting, keluarga kita tidak akan berkecil hati karena agama memberikan jalan keluar. Sedekah itu tidak hanya dengan materi. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Siapa yang punya harta, monggo kata Rasulullah, sedekahnya dengan harta. Kebetulan kita dititipkan rezeki banyak, ya berarti itu jalan ibadahnya dari harta. Tapi kalau harta tidak atau belum banyak, misalkan ada banyak kebutuhan yang lebih mendesak, maka alternatifnya masih tetap bisa sedekah kita ini ya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bihi. Kalau harta belum bisa, kita punya pengetahuan nih, ngerti surat Al-Fatihah, fasih baca surat Al-Fatihah, ajarkan kepada anak istri kita, ke tetangga kita yang kebetulan misalnya belum fasih membaca menyampaikan ilmu Al-Fatihah itu ya bagian dari sedekah. Jadi banyak pilihan kita ini, karena ada wawasan lebih dari yang tidak hadir ke majelis ilmu belum cukup misalnya, masih ada solusi lain untuk bisa bersedekah. Man kana lahu quwwatun
falyatasaddaq bi quwwatihi. Oh, saya punya tenaga, ada acara Muharraman di Mushola As-Syariah, saya belum bisa nyumbang misalnya karena uangnya masih dipakai yang lebih mendesak. Ilmu kita pas-pasan, mau nyumbang ilmu kayaknya belum bisa kita. Kebetulan tenaga kita kuat, ya sudah gotong-gotong apa gitu ya, gotong-gotong kursi, masang-masang taruh, gitu kan tradisi kita begitu ya. Niatkan tenaga yang keluar ini sodako, dicatat di hadapan Allah nanti pahala sodako. Jadi harta sodako, ilmu sodako, tenaga sodako. Nah, di majelis ilmu ini diajarkan begitu. Orang-orang yang tidak hadir ke majelis ilmu pikirannya mungkin ya sodako itu ya duit aja mungkin kan. Tapi kita ke majelis ilmu ada alternatif lain. Bahkan ketika harta tidak punya, ilmu tidak punya, tenaga pun loyo misalkan, gak bisa apa-apa, udah la haula wala quwwata, sudah nunggu jemputan Israil saja misalkan, gitu ya. Agama pun masih memberikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Bagaimana? Dengan azam bissedekah, dengan sebenarnya bahasanya azam ya, tapi kita lebih populer dengan niat gitu ya. Dengan niat dalam hati ingin bersedekah. Ya Allah, saya tenaganya sekarang gak ada lagi sakit. Nanti kalau sehat saya akan bantu-bantu di musola, mau ngecat lah, mau beresin apalah. Sudah ada iktikad, sudah ada keinginan untuk sedekah tenaga. Nanti kalau ada anak kecil di musola saya akan ajarkan huruf hijaiyah. Nanti kalau saya banyak rezeki saya akan sedekah di musola. Belum bisa sedekah harta, belum bisa sedekah tenaga, ilmu itu pun sudah yuktabu minas shodiqin, dicatat di hadapan Allah orang yang bersedekah. Jadi selalu banyak alternatif berbuat baik itu kalau kita rajin ke majelis ilmu, karena ada pengetahuan tambahan. Di zaman Bani Israel dulu ada rajulun madfu'ul abwab. Rajulun madfu'ul abwab itu pengemis yang dia kalau makan itu selalu minta-minta ke rumah-rumah orang, ketok-ketok gitu ya, tok-tok gitu ya, paket atau gimana tuh? Gitu. Kalau anak kecil kan gitu ya, tok-tok paket, pesanan mamahnya itu kan. Yang pusing siapa? Bapaknya kan. Apalagi belum dibayar ya bapaknya tekor nanti. Nah, jadi laki-laki ini ketuk kalau pagi minta ke rumah ini, besoknya ada satu hari dia badful abwab. Tidak ada satu rumah pun di Bani Israel itu yang ngasih makan sama dia hari itu. Akhirnya dia gimana? Akhirnya dia udahlah kalau nggak ada yang ngasih makan mending jalan-jalan daripada stres mikirin nasi, jalan-jalan. Akhirnya nggak kerasa dia jauh dari kampung itu duduk lelah melihat gunung. Ada gunung di depan matanya itu. Gunung ya nggak ada yang kecil, besar. Nah, ketika melihat gunung ini, lelaki yang tidak dapat makan dari orang-orang kaya di sekitar itu, dalam hatinya bergumam gitu, berkata gitu ya. Dalam hatinya bagaimana? Dia mengatakan lau asbaha hadal jibal hubzan fatasaddaqtu bihi ilijai misli. Ya Allah, kalau gunung ini jadi roti, itu ngalamunnya orang lapar kan. Bapak kalau lagi lapar pikirannya kemana? Restoran. Nah, orang lapar itu lau asbaha hadal jibalu hubzan, kalau gunung ini ya Allah jadi roti ini, fatasaddaqtu bihi lijai misli, saya akan iris-iris ini gunung, ngelamun ya, kecil-kecil saya taruh di piring, saya bagiin ke orang-orang yang belum makan di kampung ini. Ngelamun begitu, saking laparnya ngayal begitu, ngelamun pengen apa? Pengen sedekah roti dari gunung itu kalau jadi roti gunungnya. Akhirnya ngeloyo, gak ada jalan. Allah kirim wahyu kepada salah seorang nabi di Bani Israel itu. Karena Bani Israel ini terkenal basisnya para nabi ya. Nabi itu banyak sekali di Bani Israel. Kata Allah, ya nabiyyi nabi dari karrojul faqad taqabbaltu shadaqatahu. Wahai nabiku, kejar itu laki-laki itu, kejar cepat. Apa? Kasih kabar gembira apa? Faqad taqabbaltu shadaqatahu. Saya sudah terima sedekahnya. Disuruh dikejar, kasih kabar, info apa? Allah telah menerima sedekahnya. Dikejar sama Nabi ini, Pak nanti dulu Pak. Apa? Ini dapat kabar dari Allah katanya. Kabar apa? Kabar gembira apa? Kata Allah, sedekah Bapak diterima. Bengong gak itu?
ya bengong ya pelangak-pelongok gitu ya, bilang sodako apa saya boro-boro buat sedekah hari ini aja beli makan, kata lelaki itu, boro-boro mau sodako. Saya enggak sodako hari ini. Kata Nabi ini, masa iya Allah salah orang ini kan? Kata Allah, dari kalau lelaki itu tuh dikasih isyarat, lelaki itu kejar cepat apa? Nabi itu kabarkan kepadanya bahwa sodakonya telah diterima. Akhirnya bertanya, ya Allah, dia tidak ngaku kalau bersedekah. Ya memang sodako harta sih enggak. Cuma tadi laki-laki itu setelah ditolak di pintu-pintu orang, dia di depan gunung ngelamun, ngomong apa? Ngomong kalau gunung ini jadi roti, saya bagi-bagikan sodako kepada siapa? Kepada orang yang lapar seperti saya. Oh begitu, dikejar lagi, Pak begini. Lah kalau itu benar, saya tadi ngelamun kalau gunung itu jadi roti, saya bagi. Nah karena Bapak sudah ngelamun begitu, oleh Allah sudah dicatat pahala sodako roti segede gunung, gitu kan. Tuh, Islam itu agama itu mudah sekali. Tapi ini jangan diposisikan nomor pertama Pak ya. Pertama sih harta dulu tadi kan. Jangan sampai pemahaman ini berarti besok mah kita niat mau sodako 100 juta aja. Ngayal gitu ya. Jadi musola bisa nggak jalan di tempat. Maksudnya ini alternatif terakhir, ini jurus pamungkas gitu Pak ya. Kalau sudah harta nggak bisa, tenaga nggak ada, ilmu belum punya, ya sudah minimal niat itu. Jangan diputar, ini nomor satu. Nanti DKM nggak ada saldo gitu kan. Kalau semuanya begitu. Nah ini mah kalau sudah. Nah ini alternatif beribadah. Nah itu bedanya nanti orang yang hadir ke majelis ilmu sama tidak tuh di situ diantaranya. Kita punya banyak pilihan beribadah. Belum lagi nanti yang menghapus dosa, belum lagi ini terus gitu kan. Orang awam mungkin yang tidak hadir ke majelis ilmu nyangkanya yang melebur dosa itu kan istighfar saja kan. Padahal banyak amalan-amalan yang bisa melebur dosa. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, kata beliau, ajibtu liman lam yatlu bil ilma kaifa tahdi ya, kaifa tad'u nafsuhu ila mukrimah. Kata beliau Imam Ibnu Mubarak, heran saya ini, bingung kenapa ada orang pengen beramal baik tapi enggak nyari ilmu, dari mana jalannya gitu. Jadi saya bingung kalau ada orang ingin jadi orang baik, ingin banyak amal soleh, ingin banyak pahalanya di sisi Allah, tapi walam yatlubil ilma, tapi nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau nyari ilmu. Yaitu sama kayak apa? Kayak pengen kenyang apa? Minum angin aja, makan angin saja, nggak akan bisa gitu ya. Itu yang dianehkan oleh para ulama. Kok ingin bisa beramal soleh tapi tidak mau ke majelis ilmu? Makanya majelis ilmu ini adalah manba itu sumber amal-amal kebaik. Dari tempat inilah kita nanti punya banyak pilihan amal soleh. Makanya silakan kerja gitu kan. Jadi bukan jangan dibayangkan tiap menit di masjid aja ya, kemudian sampai dipanggil sama anaknya gitu kan. Enggak, jadi Islam juga seimbang. Jadi kalau saatnya kerja ya kerja, saatnya ngumpul sama keluarga ya keluarga, saatnya kumpul bersosial. Tapi dari waktu sekian banyak itu sempatkan ada mampir-mampirnya ke majelis ilmu. Di Asyariah itu sudah lengkap sekali, tiap minggu 2 kali, tiap minggu kalau sebulan ikut semua berarti kan 8 kali udah overdosis kan ya. Nah ilmunya gitu sebenarnya udah sangat banyak sekali. Nah ini jadi udah luber kalau saya Pak, ilmunya sudah luber kemana-mana. Nah ini jadi mampirlah ke majelis-majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, fartamu. Kalau ada tamanan surga, mampirlah ke tamanan itu. Di dunia ini ada taman surga, mampir kata Rasulullah. Para sahabat, apa itu taman-taman surga? Wa huwa hilakut dzikri. Taman surga itu yang ada di dunia. Kalau di surga sana sudah pasti. Di dunia ada taman surga namanya hilakul dzikri. Perkumpulan zikir. Perkumpulan dzikir itu bukan hanya perkumpulan di situ dzikir la ilaha illallah, itu hilakul dzikir. Tapi hilakul dzikir ini ada yang lebih mendalam lagi. Ada ulama namanya Imam Atha bin Abi Rabah.
Imam Atha bin Abi Rabah ini muridnya para sahabat. Jadi Rasulullah punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Gitu ya. Tabi, jadi orang yang termasuk orang yang jaraknya dekat dengan Nabi. Nabi wafat dilanjutkan sahabat. Sahabat mengajarkan ilmunya kepada tabi, muridnya para sahabat. Imam Atha ini ulama yang mufti. Kalau ulama banyak di Indonesia misalkan ya. Tapi kalau mufti itu orang yang menjadi rujukan fatwa. Dulu di Betawi ada namanya Mufti Habib siapa itu? Pak Eko Habib Yahya ya. Habib ayahnya Habib Bagir itu ya. Habib Bagir siapa namanya? Kakek ya. Kakek itu di Betawi ada Mufti ya bin Yahya gitu. Jadi Habib Usman bin Yahya ya. Itu Mufti itu ya ulama yang menjadi ulama juga nanya ke beliau, itu namanya Mufti. Nah, Imam Atha bin Abi Rabah ini muridnya sahabat. Gurunya 200 orang. Gurunya sampai 200 sahabat. Berarti begitu alimnya beliau. Sampai-sampai alimnya Imam Atha bin Rabah pada saat itu kan zamannya cucunya Rasulullah, diantaranya Muhammad Al-Bakir. Jadi sejaman dengan Muhammad Al-Bakir Sibti Rasulullah, cucunya Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, karena di situ ada cucu Rasulullah yang alim, Muhammad Al-Bakir, orang berbondong-bondong pengen ngaji kepada cucu Rasulullah. Orang semua datang semua. Ya Imam, wahai Imam Muhammad Al-Bakir, tolong ajarkan kami ilmu-ilmu Rasulullah. Nah, kata beliau, kata Imam Muhammad Bakir, alaikum bil atha wallahi fa innahu khairul lakum minni. Ya, kalau ngaji datangnya jangan ke saya, kata Muhammad Al-Bakir. Kalau ingin ngaji, ingin ilmu Rasulullah walaupun saya cucunya, ngajinya jangan ke saya. Ke siapa? Ke Imam Atha bin Rabah. Wallahi demi Allah, Imam Atha bin Rabah itu lebih alim daripada saya. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang bukan nasab Rasulullah, tapi ilmunya oleh Allah dititipkan banyak. Nah, Imam Atha bin Abi Rabah ini ditanya, maksudnya hilakut dikri, maksudnya perkumpulan dikir yang kita disuruh mampir ke tempat itu apa? Majelis dikir itu apakah majelis yang di situ ada tasbih, baca la ilaha illallah? Majelis dikir itu apakah majelis yang di situ baca Quran ya sampai ngantuk-ngantuk misalkan? Nah, kata Imam Atha ketika ditanya, hilakut dikri huwa majalisul halal wal haram. Majelis yang disuruh oleh Rasulullah kita mampir di majelis itu, kita datang di majelis itu adalah majelis halal wal haram. Majelis yang di dalamnya dibahas tentang hukum halal, tentang hukum haram. Majelis yang dibahas kaifa tabi wa kaifa tastar. Bagaimana kita cara berjual beli, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita zakat, yaitu majelis ta'lim. Jadi inilah yang disebut Rasulullah, kalau ada kumpulan seperti ini datang duduk di sana. Tapi bukan berarti kalau ada majelis maulid nggak boleh datang gitu ya. Jadi ini tuh tambahannya. Jadi majelis zikir itu ya bisa majelis zikir wiridan, bisa juga majelis ilmu. Makanya kita harus azam ya, punya keinginan jangan sampai jauh dari majelis ilmu. Jangan sampai ya hataan amut ya sampai kita meninggal masih termasuk jamaah dari pengajian majelis as-syariah ini. Niatkan dalam hati seperti itu. Karena Imam Ali bin Abi Thalib itu dulu dinasihatin sama Rasulullah. Nasihat ini juga pasti untuk kita umatnya ya. Kata Rasulullah kepada sahabat Ali, ya Aliyu, idza madha 'alal mu'mini arba'una shawaan. Wahai Ali, kalau ada orang beriman, iman enggak baik kira-kira? Kurang yakin ngomong iman ya. Karena ngomong iman kayaknya enggak 100% gitu ya. Ngomong enggak tapi ke masjid sering gitu ya. Makanya ada ulama mengatakan insya Allah beriman gitu ya. Ada yang saking khawatirnya kita mau iman takutnya enggak takutnya iman, jadi insya Allah Nah ini kata Imam Ali, kalau dikata Rasulullah kepada Imam Ali, kalau ada orang iman ya selama 40 hari saja arba'una shawaan walam yujalisil ulama, orang ini enggak duduk di majelis ilmunya ulama. Kita 40 hari enggak datang ke majelis taklim, enggak datang ke majelis ilmu ya, enggak ngumpul-ngumpul sama orang-orang soleh, maka kata Rasulullah akan diuji mihnatul kubur, ujian berat. Ada 2 ujian berat untuk orang yang jarang ke majelis ilmu.
apalagi lebih dari 40 hari. Ujian berat ini kata Rasulullah bukan mihnatul mal, bukan ujian harta. Hadis itu tidak menyebutkan ujian berat itu bukan ujian materi, bukan ujian kekayaan, miskin terus, nggak punya apa-apa, bukan itu ujian. Jadi ujian harta itu adalah ujian yang tidak berat, ujian biasa ujian harta itu. Kenapa biasa? Karena semua orang pun mengalami itu. Ada saat-saat sulit ekonomi. Ya, orang terkaya sekalipun ya pasti ada saat-saat dia nggak punya apa-apa. Malah banyak orang kaya sekarang, dulunya orang bahasanya melarat sekali itu banyak, gitu ya. Jadi kenapa ujian harta ini tidak dikatakan ujian berat, ujian besar? Karena ujian harta ini diberikan kepada siapa saja. Yang rajin sholat, pernah nggak punya duit? Apa saja? Gitu ya. Yang rajin jamaah, yang rajin majelis taklim, ujiannya ekonomi banyak tidak? Banyak. Nah, yang tidak sholat, yang jarang sholat, kira-kira ada nggak yang sulit ekonominya? Ya banyak juga gitu kan. Gitu. Walaupun yang nggak sholat ada gitu ya, yang ekonomi yang ekonominya gampang. Tapi yang rajin majelis taklim juga banyak yang ekonominya mudah, yang kaya itu banyak yang senang majelis taklim. Artinya bahwa yang rajin sholat diuji materi, yang tidak rajin sholat diuji, bahkan non muslim sekalipun ya, yang tidak beragama Islam, ada nggak yang miskin kira-kira Pak? Agamanya Kristen, agamanya Hindu misalkan, yang miskin ada nggak? Ada. Jadi bukan hanya orang Islam. Jadi makanya kemiskinan ini ujian biasa, ujian standar. Makanya Rasulullah tidak memasukkan kepada ujian berat itu. Bukan juga Rasulullah ujian berat itu bukan hanya ujian apa tadi, ujian harta, ujian kesehatan juga, sakit juga bukan ujian berat. Karena semua orang pasti sakit, pasti. Apa penyakitnya cuma pilek doang, tapi kan pernah sakit gitu ya. Kemudian cuma gatal-gatal aja, pening aja gitu kan. Apalagi tanggal 25 udah lihat dompet langsung pening kan. Penyakit apa itu begitu ya? Kanker itu kan. Langsung kan. Udah beda aja kalau tanggal 25 udah, waduh nunggu 5 hari itu lama banget gitu kan. Semua orang tuh pasti ada ujian sakit. Ujian sakit itu pasti ada. Orang alim, orang awam, muslim, non muslim. Makanya sakit ini bukan ujian berat, biasa-biasa saja. Jadi kalau bapak sakit dan merasa ya Allah kok saya perasaan tuh saya terus yang diuji tuh. Tetangga kita itu kok, padahal tetangganya punya penyakit yang lebih berat dari dia kan. Tapi dia bisa menahan diri, tidak mengeluh. Gitu kan. Banyak sekali yang begitu tuh. Ada orang-orang di luar sana Pak ya, yang penyakitnya barangkali lebih berat dari kita. Cuma tutup mulut gitu kan, karena dia ngerasa kalau ngeluh sama orang nggak ada solusi, malah orang jadi ikut pusing gitu kan orang. Nah ini jadi ujian sakit ini bukan ujian berat ya. Malah justru kata Imam Ali Zainal Abidin sih, kata beliau innal jasada idalam yamrad yaksar. Kalau badan kita ini kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau badan kita nggak pernah sakit, waspada itu, hati-hati. Yaksar itu pasti kufur nikmat, pasti tidak mensyukuri nikmat sehat. Kalau sehat terus lah. Bapak dari kecil sampai nggak pernah sakit, sehat terus, nggak ada sakitnya. Nanti ada potensi tidak mensyukuri nikmat sehat, gitu ya. Bapak tiap bulan beras penuh terus Pak, nggak pernah gentong. Nanti gentong nggak Pak? Kalau di kampung kan gentong kalau di saya. Gentongnya nggak pernah kosong. Ada terus, beras tuh ada terus. Ini ada potensi nggak bersyukur nikmatnya punya beras pasti. Karena ada terus. Orang kalau badannya sehat terus, ya nggak alhamdulillah badannya tuh nanti kurang. Gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya, gitu ya. Kalau yang nggak punya misalkan, tapi kalau Bapak pernah sakit atau sering sakit, ketika sehat tuh ngerasa alhamdulillah enak banget, nggak sakit gigi tuh enak karena pernah sakit. Ya Allah enak banget, perut nggak mules tuh karena tadinya pernah mules. Oh gitu. Jadi innal jasad idalam yamrad yaksan, kata Imam Ali. Jadi ketika jasad badan kita tidak pernah sakit, justru ada peluang orang kufur nikmat. Makanya ada sebagian ulama kalau habis sakit itu ya alhamdulillah. Karena apa? Karena dia akan ada kesempatan untuk syukur nanti kalau sudah sehat.
Jadi ujian itu apa? Ujian orang yang tidak hadir ke majelis ilmu atau jarang ke majelis ilmu. Yang pertama ujiannya kata Rasulullah, qasa qalbuhu namanya. Oleh Allah diberi penyakit namanya qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu penyakit namanya keras hatinya. Keras hatinya. Jadi keras hatinya ini bukan makna hakiki, bukan keras itu berarti pas dipegang kayak batu hatinya gitu ya. Bukan begitu, ini bahasa majazi, bahasa kinayah. Jadi keras itu kalau kita nyebut anak ini kerasnya, anak pertama di wataknya. Maksudnya apa tuh? Kalau anak pertama keras, berani, anak kedua agak kurang berani, kurang keras gitu ya. Atau ada bahasa gini, itu orang tuanya mendidiknya keras. Maksudnya apa kalau keras tuh? Pasti kan bukan keras secara fisik gitu ya, lebih ke karakter. Makanya orang-orang kurang paham maksudnya keras hati itu apa. Nah, oleh Rasulullah diajarkan maksudnya qaswatul qalbi, diajarkan kepada sahabat. Ini maksudnya qaswatul qalbi begini. Para sahabat diajarkan kepada muridnya tabi'in. Tabi'in diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Nah, kata Imam Ibnu Mandur, pengertian keras hati yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis itu, ujian bagi orang yang jarang ke majelis taklim itu apa? Qaswatul qalbi hiya dihabur rahmah. Yang namanya keras hati itu dihabur rahmah kata Imam Ibnu Mandur. Apa itu dihabur rahmah? Hilangnya rasa kasih sayang dalam hatinya. Gak ada welas dalam hatinya. Gitu ya. Gak ada welas. Anaknya dari pagi nangis belum makan, ya dibiarin aja. Main HP terus orang tua misalkan ya. Ada tetangga susah gitu ya. Ya gak ada rasa kasih sayang. Cuek bebek orang. Gak peduli sama sekitar. Itu namanya qaswatul qalbi. Jadi qaswatul qalbi itu oleh Allah hatinya dicabut rahmah. Rahmah itu belas kasihan, rasa kasih sayang. Nah ini nanti kita bisa meraba diri kita masuk kategori itu apa tidak? Dihabur rahmah wa dihabus sakinah. Gitu ya. Dihabus sakinah. Bukan hanya kasih sayang itu dicabut oleh Allah sehingga dia menelantarkan orang-orang yang wajib dinafkahi misalnya, tapi hilangnya ketenangan dalam hati. Di rumahnya ada 10 mobilnya padahal ya. Rumahnya di mana-mana misalnya, tapi kok gelisah terus. Pernah gak Pak megang 15 juta di dompet masih cemas aja, pernah gak? Masih kurang misalkan gitu, gelisah gitu, cemas. Padahal sudah ratusan juta saldonya misalkan, tapi kok nggak ada sakinah, nggak ada ketentraman dalam hati. Ini ada salah orang begitu. Kalau kita cemas karena memang gak ada apa-apa misalkan ya, besok makan apa enggak, itu mah sangat dimaklum. Ini uangnya banyak, di mana-mana asetnya banyak, tapi masih gelisah, tidur gak nyenyak, pikiran wah misalkan. Itu namanya dihabus sakinah, perginya ketenangan dalam hati. Itu qaswatul qalbi namanya. Itu ya. Wa dihabul khusu' anhu yang ketiga. Qaswatul qalbi itu hilangnya kenikmatan dalam beribadah. Pernah gak Pak sholat Allahu Akbar, ada kucing lewat gak melihat, ada suara HP berdering gak kedengar? Pernah gak sholat kalau gitu Pak? Gitu kan? Ada istri manggil gak kedengar ya? Ada apa-apa gak kedengar? Saking enaknya ibadah misalnya, saking khusyuknya, saking nikmatnya. Nah orang-orang yang keras hati itu oleh Allah dicabut khusyuknya dalam beribadah. Saya udah mulai mikir, kayak saya ini kayak begini. Mikir jangan-jangan saya yang saya bicarakan itu ya. Jangan-jangan saya makanya ini evaluasi masing-masing ya. Tapi nanti orang yang tenang hati yang gelisah hatinya, yang hilang kasihnya itu sumbernya bukan hanya dari tidak hadir ke majelis ilmu. Ada banyak penyebab orang keras hatinya. Salah satunya adalah lam yujalisil ulama, jauh dari ulama, jauh dari majelis. Nanti ada banyak, bukan itu saja, ada sampai 11 ya penyebabnya. Banyak banget. Jadi jangan misalkan dalam itu, padahal saya nggak pernah apa kalau hadir ke majelis ilmu, tapi pegang 10 juta masih resah aja. Berarti keras hati saya. Bukan dari situ, berarti bukan dari majelis ilmu penyebabnya. Contohnya apa? Suhbatul akhyar kata Rasulullah, berteman dengan orang-orang kurang baik misalkan, suhbatul akhyar. Atau juga iksarut to'am, yang bikin keras hati itu makan berlebihan, udah kenyang masih mesen sekali lagi. Jadi makan banyak itu Pak, makan kenyang sih saya boleh, tapi kalau makan kekenyangan itu bikin hati keras.
gitu ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah, ihtiqar dan bisogir, meremehkan dosa kecil. Cuma begini doang, cuma ngambil bunga sepetik doang, cuma itu juga mewarisi hati keras. Jadi kalau kita misalkan meraba-raba, kayaknya saya keras hati nih, padahal majelis taklim gak pernah apa, malah belum ada sudah dimuter-muter di musola saking wakalnya gitu kan, saking rajinnya. Berarti penyebabnya bukan di situ. Nah, orang-orang yang keras hati ini oleh Allah sudah disinggung. Orang-orang Allah sudah disinggung, sudah disebutkan di Al-Quran. Kata Al-Quran, fawailun, celaka. Ada orang yang oleh Allah disebut orang celaka. Siapa? Yang meninggalkan sholat? Bukan, di ayat ini bukan, tapi datanya mungkin ada ya. Yang celaka itu apakah punya harta tidak sedekah, atau misalkan menyia-nyiakan anak yatim? Tidak. Kata Allah, fawailun, yang celaka itu fawailun lil qasiyyati qulubuhum. Orang yang celaka itu adalah orang yang qasiyah qulubuhum, yang hatinya keras. Jadi setempelnya Allah wailun, orang celaka itu orang yang hatinya keras. Ya orang-orang kayak tadi itu. Ya. Nah, kemudian ulaika fi dhalalim mubin. Bukan hanya celaka, kata Allah, orang yang keras hatinya itu dhalalim mubin, tersesat, benar-benar tersesat. Jadi kita kadang gampang mengatakan orang lain tersesat, sementara tidak sadar kalau dirinya juga tersesat. Kan banyak yang begitu tuh. Kalau nuding-nuding orang kan gampang kita, tapi nuding kita kadang kita nggak punya waktu menyalahkan diri sendiri itu kan. Nah, ini maksudnya ilmu itu harus menjadi introspeksi untuk dirinya dulu sebelum ke orang lain. Jadi oleh Allah sudah dijelaskan. Tapi kata para ulama, keras hati berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi, gitu Pak ya. Penyakit yang lebih berbahaya dari keras hati itu ada lagi. Apa? Ada ihsas. Ada misalnya itu dia keras hatinya, tapi tidak sadar kalau keras hati. Gitu. Ini lebih berbahaya lagi. Gitu ya. Sakit gak ngerasa sakit, ini lebih berbahaya. Ada orang misalkan penyakit jantung ya, ada orang penyakit paru-paru misalkan, ngerasanya sehat, ya rokoknya sehari 5 bungkus ya, makannya apa aja, karena ngerasanya tidak sakit. Ketemu pingsan, diagnosa wassalam kan. Wah, kata dokternya ini misalkan bapak ini meninggal karena ada riwayat jantung misalnya. Kata istrinya enggak ada jantung-jantungan gitu kan. Kan ada banyak begitu tuh. Pas meninggal riwayat jantung. Kata keluarga, saya nggak pernah tahu riwayat jantung. Bukan nggak tahu, kenapa? Si suaminya nggak sadar kalau punya penyakit jantung, jadi mati mendadak ya. Nah, itu yang lebih berbahaya tuh ada orang punya penyakit, dia tidak sadar kalau sakit, akhirnya dia semau-maunya aja hidupnya. Nah, lebih berbahaya lagi orang keras hatinya, bahaya Pak ya. Tapi lebih berbahaya lagi kalau dia tidak sadar punya qaswatul. Makanya oleh ulama dikasih tanda-tanda lagi gitu ya, biar kita benar-benar paham kita ini masuk apa tidak gitu ya. Masuk apa tidak? Nah, kata para ulama minimal ada 3 lagi tandanya orang yang keras hati. Keras hati itu yang pertama kata ulama ada mutaksir bil Qur'anil azim. Ada mutaksir bil Qur'anil azim. Orang yang keras hati itu adalah ketika membaca Quran, Al-Quran tidak memberikan dampak apa-apa pada diri. Tidak ada taksir, tidak ada efek apa-apa. Gitu ya. Baca Quran ya biasa aja. Lagi baca ayat tentang neraka masih ketawa-ketawa gitu ya. Masih waduh nggak ada pengaruh pokoknya, nggak ada getaran Al-Quran itu. Sama kayak baca koran, kayak baca WA aja gitu. Quran dengan WA itu chatan itu biasa-biasa saja. Tidak ada getaran, tidak ada dampak apa-apa. Jadi kalau kita membaca firman Allah Al-Quran belum ada dampak apa-apa, jangan-jangan kita sudah terjangkit itu ya. Yang kedua ada lagi ciri daripada apa? Kerasnya hati itu adalah apa? Al-kibru wa adamul qabuli lil haq. Apa yang kedua cirinya orang keras hati itu sulit menerima nasihat. Itu kesinggungan orangnya gitu, kayak apalagi kalau yang nasihatinya anak di bawah umur, bapak dinasihati sama anaknya ngomongnya gimana? Tuh anak baru kemarin sore atau apa gitu kan.
ngerasa lebih dari anak kita. Bapak dinasihatin istrinya, lah istri saya lulusan SD, saya S2, S2 misalkan kan ya. Jadi ngerasa lebih tinggi. Jadi kesinggungan. Ada mulqabul, tidak mau menerima masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun itu gak mau. Karena apa? Hatinya tinggi, gitu ya. Ngerasa lebih dari orang. Nah, jadi kalau orang sudah hatinya sulit dinasehatin, kalau bahasa orang kampung dablek gitu ya, udah di gimana aja gak berubah gitu. Itu tanda kata para ulama hatinya sudah ada penyakit, namanya qaswatul keras. Nah itu ya, keras itu maksudnya gitu, susah diatur gitu ya, dablek. Dan yang terakhir kata para ulama, ciri daripada orang yang hatinya keras itu adalah adamul ihtimam bima yusibul akharin. Tidak ada kepekaan, kepedulian dengan musibah-musibah yang menimpa saudaranya. Orang tua sakit dikasih tahu ya, cuma dibaca aja WA-nya. Nggak ada yang insya Allah nanti didoain, insya Allah nanti pulang, nggak ada. Acuh aja, orang tua acuh. Kepada saudara yang kesusahan acuh. Nah itu kepada siapa? Ada tetangga misalkan meninggal dunia, udah pasang tahu, dia nggak nongol-nongol bisa misalkan. Jadi nggak ada rasa empati, nggak ada rasa peka gitu ya. Ada mulihtimam, tidak ada kepedul. Nah ini itu namanya apa? Orang-orang yang sudah terjangkit penyakit qaswatul qalb. Penyebabnya diantaranya jauh dari majelis ilmu. Itu yang pertama ujiannya qaswatul qalb. Yang kedua, ujian berat bagi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu itu adalah wajah surah alal kabair. Dia berani melakukan dosa. Tidak ada takut-takutnya kalau melakukan dosa. Enggak takut dosa, enggak takut sama Tuhan, enggak takut siksa kubur, enggak takut neraka, enggak takut nanti efek buruk dari dosa itu. Enggak ada ketakut. Bahkan alal kabair, dosa besar pun dilakukan enggak ada takut-takut. Ini karena apa? Karena jauh dari majelis ilmu. Hatinya tidak pernah disirami oleh ilmu, kering. Jadi udah kering kerontang, enggak susah diingetin, susah direm. Pikirnya kalau maksiat dikerjain. Beda orang yang enggak jauh dari majelis ilmu. Jadi ada begininya kalau yang sering majelis ilmu tuh. Masa iya saya kan rajin ke majelis taklim, masa mau masang togel? Ada begitunya gitu kan, misalkan gitu ya. Masa iya saya mau judi? Masa iya saya mau ninggalin sholat? Ada begitu itu ada Pak ya. Kalau orang ke majelis taklimnya rajin. Kalau paham nggak paham sih tergantung ini masing-masing ya. Pemberian Allah nih, rezeki ilmu itu minimal ngerem gitu ya. Misalkan sampai tetap mau melakukan dosa, dia nggak mau terang-terangan, ya tidak mau terang-terang di tempat yang memang orang tidak lihat. Jadi walaupun di posisi-posisi yang mendesak pun dia tidak berani terang. Nah orang-orang yang jauh dari majelis itu ya maaf ya, ketika puasa ngerokok di tempat umum ya biasa. Udah begitu karena udah Tuhan aja nggak dipeduliin, apalagi manusia karena jauh dari majelis ilmu. Ini makanya majelis ilmu ini menjadi benteng bagi kita untuk satu ya tadi menjadi wawasan kita, penambahan ilmu agar apa? Agar pilihan-pilihan amal ibadah kita banyak, dan tentu dari meninggalkan majelis ilmu itu bahayanya luar biasa. Sedikit nanti nambahin itu materi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman mari sampai apa kemarin? Sifat mustahil bagi para rasul. Jadi tidak mungkin dimiliki oleh para rasul adalah namanya a'radul basyar jaiznya para rasul adalah a'radul basari. Halaman 34-35 ya. Jadi para rasul itu punya sifat-sifat kemanusiaan sama seperti kita. Kita makan, para nabi pun makan. Kita minum, kita tidur, para nabi pun makan dan minum. Jadi sama seperti kita. Tapi sifat-sifat yang mirip dengan manusia biasa itu tidak mengurangi kemuliaan para rasul gitu ya. Kita makan, Rasul makan, tapi Rasul makannya nggak dari yang haram. Tapi kalau kita orang biasa ada nggak makan dari perkara haram? Ada kalau manusia biasa. Kita minum, Rasul juga minum, tapi Rasul nggak minum arak, nggak minum minuman keras. Karena kalau ada Rasul mabuk, menjatuhkan derajat Rasul. Maksudnya ya Nabi mabuk misalkan,
Masa iya Nabi korupsi misalkan? Tapi kalau manusia biasa nyari makan bisa dari korupsi. Jadi makan, minum, tidur itu yang apa? Yang tidak menurunkan kemuliaan para Rasul tidur, tapi tidurnya nggak kayak kita. Kita tidur dari subuh sampai subuh lagi misalkan. Karena kayaknya kalau Nabi begitu kira pantas nggak? Nabi tukang tidur misalkan. Oh, kan kurang pantas ya. Jadi tidurnya kita dengan Nabi sama-sama tidur, tapi tidurnya tidak seperti kita. Malah tidurnya Nabi mas sambil pikir hatinya. Kita nggak tidur, nggak dikir gitu ya. Apalagi lagi tidur sangat-sangat tidak Nah, itu kemarin sudah jelaskan itu. Kemudian halaman 35, kam sifatan imtazza biha Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an sa'iril anbiya. Ya. Apa sifat yang membedakan antara Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Adakah perbedaan sifat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Gitu ya. Apa perbedaannya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Di sini dijelaskan ada 3 sifat yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi lain. Imtazza nabiyuna, berbedalah Nabi kita alaihissalam an syairil anbiya, dari nabi-nabi yang lain, bisalasi sifat, dengan 3 sifat. Jadi Nabi Muhammad dengan nabi lain itu punya 3 perbedaan gitu ya. Al-ula, yang pertama, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad afdhalul anbiya, nabi paling mulia. Itu perbedaan. Jadi Nabi Muhammad itu nabi paling mulia. Apakah nabi lain tidak mulia? Mulia sama. Nabi Adam mulia, Nabi Idris mulia, gitu ya. Kok kenapa sih dibeda-bedain segala gitu ya? Enggak semuanya nabi itu semuanya termulia semua. Kenapa Nabi Muhammad saja yang afdhalul anbiya, gitu ya. Padahal kita baca sering ketika tahlilan itu ya, ada ayat amanah Rasul itu ya. Amanah Rasul ada ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Itu Allah sendiri kan. Kata Allah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Saya tidak membeda-bedakan para rasul. Kata Allahnya begitu. Tapi kenapa di sini rasul itu nabi paling mulia? Berarti membedakan tidak? Seakan-akan nabi lain tidak terlalu mulia, gitu ya. Padahal Allah la nufarriqu baina ahadin. Berarti Allahnya salah apa kita yang salah ini kira-kira? Nah, ini nanti perlu ada kajian ilmu tafsir nanti ya. Ilmu tafsir bagaimana? Mungkin ada guru yang mengajarkan itu ya. Nah, ini berarti gimana ini Abdul Anbiya itu kurang pas berarti mengatakan bahwa Nabi itu Nabi termulia Nabi Muhammad, karena Allahnya tidak membeda-bedakan ya. Kemudian di ayat lain ada lagi ayat begini, Al-Baqarah juga ya. Kata Allah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Di ayat lain Allah menjelaskan para rasul itu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ada yang aku unggulkan dari nabi-nabi yang lain. Nah, ini gimana Allah? Tadi katanya tidak membeda-bedakan, tapi ayat ini mengatakan apa? Allah mengunggulkan sebagian nabi dengan nabi yang lain. Wa minhum man kalamullah. Wa minhum man kalamullah. Ada nabi yang bisa ngomong dengan Allah langsung. Siapa? Semua nabi gitu enggak? Kan membeda-bedakan. Kenapa tidak semua nabi bisa langsung ngobrol sama Allah, munajat langsung? Kalimullah, Nabi Musa itu kan gelarnya kalimullah, nabi yang bisa ngobrol, dialog langsung dengan Allah. Walaupun tidak seperti Nabi Muhammad, tidak fisik gitu ya, tapi mukalamah gitu, bisa ngobrol langsung. Kenapa Nabi Nuh tidak bisa? Kenapa Nabi Idris tidak? Berarti Allah membeda-bedakan kalau gitu kan. Ayat pertama tadi Allah tidak membeda-bedakan, tapi ayat kedua Allah membeda-bedakan. Ada nabi yang punya ibu tapi tidak punya bapak, Nabi Isa alaihis salam. Tapi kenapa nabi yang lain punya bapak dibedakan Nabi Isa ya? Wa ataina Isa namanya. Ini gimana ini dua ayat ini kok tabrakan begini ya? Ta'arud namanya nanti dalam ilmu ini. Ta'arud itu bertabrakan. Nah, ini dua ayat ini sebenarnya enggak tabrakan gampang gitu ya. Yang tabrakan itu pemahaman kitanya gitu ya, keburu mentafsiri. Nah,
Maksudnya apa ayat ini? Ya, jangan dijadikan dalil bahwa Nabi Muhammad berarti mulia seperti yang lain aja, enggak mulia banget gitu kan. Padahal di sini Abdulul Anbiya, Nabi Muhammad itu kelebihannya adalah Nabi paling mulia. Berarti maksudnya apa itu ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusuli? Allah tidak membeda-bedakan para rasul satupun. Kata para ulama, maksud ayat itu artinya apa? Wa yakiruna ya annama ja'u alaihi kana minallahi ta'ala. Maksudnya tidak dibeda-bedakan itu bahwa semua nabi itu tidak beda. Semua sama-sama membawa risalah dari Allah. Maksudnya begitu nanti. Jadi ayat itu mengatakan maksudnya semua nabi itu membawa ajaran dari Allah semua, nggak ada yang dari setan. Gak ada yang dari iblis, semuanya risalahnya, ajarannya dari Allah. Semua nabi begitu gak Pak? Semua begitu, tidak dibeda-bedakan. Nabi Adam dapat ajaran, Nabi Idris dapat ajaran, sampai 124.000 nabi punya ajaran. Berarti tidak ada yang dibeda-beda. Maksudnya ke sana ayat itu ya. Bukan berarti tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad Nabi paling mulia, karena Allah itu tidak membedakan nabi dalam ayat itu, tidak. Nah yang kedua, kata para ulama juga dikatakan ayat itu mengatakan apa? Wa innahum da'au ilallahi wa ila ta'atihi. Para nabi itu tidak ada yang beda. Semua sama-sama mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Gak ada nabi misalnya ayo kita tidak menyembah Allah, ayo kita nyembah iblis. Gak ada satupun nabi. Semua nabi tidak dibeda-bedakan, isi dakwahnya mengajak tauhid kepada Allah. Itu maksudnya la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ya, jadi bukan larangan menyebut Nabi Muhammad nabi paling mulia, karena bukan ke sana. Maksudnya apa? Itu penegasan dari Allah, semua nabi itu membawa ajaran dari Allah, semua nabi itu mendakwakan tauhid, gitu ya. Nah kemudian kalau tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Para rasul itu ada yang oleh Allah diunggulkan dari rasul yang lain. Ada yang diberi kemampuan bisa menyembuhkan orang mati, Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi nabi lain ada nggak yang seperti Nabi Isa? Nggak ada. Nabi Musa berarti dibeda-bedakan. Maksudnya apa? Ayat ini kata para ahli tafsir, para ulama tafsir, ayat ini menjelaskan bahwa ada nabi-nabi yang oleh Allah diberikan kemampuan beribadah melebihi nabi-nabi yang lain. Rasul misalkan, kalau nabi kan banyak ya, 124.000. Kalau Rasul 20. Dari 25 Rasul itu ada nabi yang dipilih oleh Allah, ibadahnya mengalahkan nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain. Karena ibadahnya lebih banyak, dekat sama Allahnya dekat banget, akhirnya punya kedudukan berbeda dengan nabi-nabi lain. Jadi maksudnya oleh Allah dibedakan nabi satu dengan itu apa? Oleh Allah diberikan kemampuan beribadah lebih, dimampukan dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, akhirnya karena dekat banget punya kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Dan tugasnya biasanya nabi ini lebih berat, yang diberikan Nabi Muhammad ini ya, Abdul Wahab ini tugasnya lebih berat. Jadi kenapa Nabi Muhammad dikatakan Abdul Anbiya, nabi yang paling mulia? Karena apa? Medan dakwah Rasulullah ini lebih luas daripada medan dakwahnya para nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi Musa dakwahnya kepada Bani Israel saja, bani-bani yang lain tidak disentuh, udah satu negara saja misalnya, satu kampung saja. Nabi Isa pun sebagian Bani Israel, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak semuanya. Kalau nabi-nabi dulu tuh. Tapi kalau Nabi Muhammad, Rasulullah sendiri mengatakan wa ursiltu ilal khalqi kafah. Saya ini diutus oleh Allah untuk semua makhluk, bukan hanya untuk Mekah, bukan hanya untuk Madinah, ya Yaman, ya Aljazair, ya Saudi Arabia, ya Indonesia. Bahkan kata para ulama, bukan hanya manusia, hewan, jin, semuanya mendapatkan sinar ilmunya Rasulullah. Berarti itu jadi pantas, sangat pantas kalau Rasulullah dikatakan nabi paling mulia. Kenapa? Karena Rasulullah manfaatnya melebihi nabi-nabi yang dulu.
banyak sekali, sekalipun nanti ujiannya lebih berat. Jadi manfaatnya itu apa? Karena Rasulullah itu untuk semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya Mekah saja. Kalau zaman dulu ada yang ke Bani Israel saja, ke Irak saja, kemudian misalkan di Arab saja gitu ya. Di situ yang lain tidak. Tapi Nabi Muhammad karena semua kesentuh oleh dakwahnya Rasulullah, maka Rasulullah layak dikatakan afdalul anbiya, nabi paling mulia, layak sekali diberikan jabatan atau predikat afdalul anbiya. Kata para ulama alasannya lagi kenapa Nabi Muhammad layak dikatakan nabi paling mulia dari sekian banyak nabi, karena Rasulullah ini model dakwahnya berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Karakter dakwahnya berbeda sekali. Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad yang beda dakwahnya. Itu ketika Nabi Nuh ngajak umatnya, ayo kita iman sama Allah, banyak yang nentang, banyak yang nolak. Ketika umatnya ditolak ajaran tauhid yang ditawarkan oleh Nabi Nuh gak panjang pikir, langsung angkat dua tangan. Wa qala Nuhun, dalam Al-Qur'an itu ada ya, ditulis doanya Nabi Nuh ketika ditolak oleh umatnya. Wa qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi min anil kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkan saja orang kafir di dunia ini. Ya, doanya begitu. Ketika ditolak oleh orang, berarti kan kafir dia tuh. Ya Allah, udah habisi saja semua umat yang kafir itu. Ya, habisi saja sudah ya. Innaka intadarhum, ya. Innaka in, ya Allah, kalau orang kafir ini masih diberikan kesempatan di dunia ini, ya, di dunia ini masih hidup saja, nanti ya dillu ibadaka. Orang kafir ini ngajak temennya kafir lagi, ngajak kafir lagi, nanti kafir semua ya Allah, udah habisi saja, bunuh saja mereka ya Allah. Repot-repot amat. Jadi militer ini kalau Nabi Nuh nih, gayanya militer, tembak gitu ya. Tuh, main begitu aja. Nabi Nuh kalau ada yang nolak, doanya begitu. Allah, babat habis. Keras gitu. Dakwahnya begitu. Nah, ada nabi yang gaya dia begitu, main jurus-jurus ini aja, jurus pamungkas terus langsung sikat aja. Nabi Yunus alaihissalam ketika dakwah ditolak umatnya, ditinggalin umatnya. Kalau bahasa Sunda pundung gitu ya. Pundung berarti apa? Purik kalau bahasa Jawa purik, kalau Sunda pundung. Tuh, jadi kenapa Nabi Yunus itu dimakan apa? Dimakan itu sebelum itu karena ninggalin umat gitu ya. Umat ditinggalin. Umatnya dinasihati, nggak mau, ditinggalin sudah, gitu ya. Akhirnya diuji oleh Allah, dimasukkan ke dalam ikan paus itu, ikan nun ya. Nah, ini tuh nabi-nabi terdahulu gaya dakwahnya begitu, main babat habis saja. Tapi Nabi Muhammad sering saya ceritakan ya, di Taif itu dilempari batu gimana? Malah doain Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, itu sambil berdarah-darah giginya Rasulullah doa tapi gayanya nggak kayak Nabi Nuh itu ya, agak-agak begitu ya, keras. Malah Nabi Muhammad bin Allahumma di qaumi, ya Allah turunkan hidayah kepada kaum itu. Doanya beda gitu ya, berkelas gitu kan, stabil ruhaninya gitu kan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka itu menolak ajaran saya karena mereka belum dapat hidayah. Coba kalau mau turunkan hidayah ya Allah. Waduh, backingan Nabi Muhammad itu ya malaikat itu udah ayo mau bunuh mau apa nih dilemparin ke Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak usah. Kenapa? Kata malaikat-malaikat, kenapa engkau tidak mau dihancurkan saja itu Taif? Padahal kalau saya on diperintah aja langsung rata itu ya. Katanya Rasulullah apa? Arju ya ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusyrik bihi syai'an. Ayahnya kafir ke saya, ya neneknya kafir ke saya, tapi bisa nanti cucunya mungkin bisa iman kepada saya. Jadi pikirannya jauh lebih visioner gitu ya. Bolehlah sekarang bapaknya kafir, tapi nanti kan nikah punya anak, bisa saja dia nanti anaknya iman ke saya. Pikirannya lebih matang kalau Nabi Muhammad, walaupun Nabi terakhir anak bungsu gitu ya, tapi ngalahin cikal gitu, ngalahin anak pertama. Tapi secara fisik kalau nurnya Nabi Muhammad ya sudah sebelum alam ini, maksudnya secara fisiknya Nabi Muhammad terakhir, tapi lebih matang kepikiran dakwahnya Rasulullah. Maka karena karakter dakwahnya berbeda dan bijaksana, maka layak disebut Afdolul Anbiya. Afdolul Anbiya. Yang terakhir alasannya kenapa Nabi Muhammad layak dikatakan Nabi paling mulia,
karena ujiannya paling berat di antara para nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus diuji apa? Nabi Yunus ditinggal mati. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kan ujiannya apa? Ditinggal penyakit ya, ditinggal istrinya, anaknya ditinggal mati, anak istrinya gitu loh. Di antaranya ya banyak ujiannya Nabi Yunus. Nabi Muhammad pernah nggak ditinggal mati anaknya? Pernah. Malah yang hidup kan cuma Sayyidah Fatimah saja dari beliau itu. Anak yang lainnya meninggal kecil semua, Sayyid Ibrahim, Sayyid itu apa? Yang lain-lainnya Ruqayyah semuanya meninggal sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad yang dialami Nabi Yunus, Nabi Ayub dialami Nabi Muhammad. Ditinggalin istri wafat, pernah nggak Nabi Muhammad? Pernah. Lagi hebat-hebatnya dakwah ditinggal Siti Khadijah. Dia jadi ujian Nabi Ayub dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Yusuf digoda perempuan, gitu ya. Nabi Sulaiman ujiannya harta. Nabi Muhammad pun ya mendapatkan ujian seperti itu, ya, mendapatkan ujian perempuan. Jadi ketika dakwah itu ada orang Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Ini Rasulullah ini disuruh berhenti dakwah, nggak berhenti. Coba kalau ditawarin wadon ini gimana nih Rasulullah? Biasanya laki-laki itu kalahnya sama perempuan biasanya. Apalagi perempuannya yang gratis misalnya. Ya udah. Jadi tadinya haram jadi harum gitu kan. Nah itu. Kata Utbah bin Rabi'ah, udah coba. Nabi Muhammad itu kan manusia kayak kita. Kalau gagah-gagah itu kalau gak ada perempuan, coba kalau ditawarin perempuan. Berarti Nabi Muhammad pun diuji oleh perempuan. Perempuan mental, coba kalau dikasih harta sekarung. Seperti Nabi Sulaiman diuji dengan harta. Utbah bin Rabi'ah bawa harta, Rasulullah menolak. Jadi ujian yang dialami nabi-nabi terdahulu blek kepada Rasulullah. Makanya layak ujiannya berat, layak mendapatkan derajat Afdhalul Anbiya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi bahwa salah satu sifat yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain ada 3. Yang pertama diantaranya adalah bahwa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Nabi paling mulia. Ya, Nabi paling mulia ini adalah gelar yang sangat pantas untuk Nabi Muhammad karena tadi ya, karena Rasulullah kedekatannya kepada Allah melebihi nabi-nabi yang lain. Kemudian medan dakwahnya juga lebih luas, lebih banyak bermanfaat, ujiannya ya juga banyak. Kemudian karakter dakwahnya juga berbeda, lebih bijak, lebih matang pikirannya. Kemudian ujiannya pun lebih bertubi-tubi ketimbang nabi-nabi yang. Nah, karena alasan-alasan ini akhirnya Rasulullah mendapatkan gelar Afdhalul Anbiya. Nanti yang kedua, ketiga insyaallah di kesempatan yang akan datang. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan tentang materi yang disampaikan. Ustaz, mau nanya Ustaz, ini di rumah makan Ustaz. Saya sudah tinggal di Bekasi kurang lebih 21 tahun Ustaz. Nah, pada saat saya pulang kampung Ustaz ya, kan kalau di perjalanan ini Ustaz ya dibolehkan untuk sholat jamaah atau qashar. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, saya pernah lihat teman saya itu kan ya, pada saat pulang kampung ya kan, atau sudah di kampung ya kan, kadang dia sholat ininya, sholat duhurnya itu di kosong. Nah, jadi pertanyaan Ustaz, pertanyaannya Ustaz, boleh nggak pada saat kita misalkan pulang nih bulan kemarin Ustaz ya, kita tinggal di kampung seminggu nih Ustaz ya, kondisi mungkin ya di sana capean, harus halal, boleh nggak atau menjamak sholat atau mengkosor sholat, termasuk ini Ustaz, kita juga baru ini Ustaz ya, termasuk pada saat sholat Jumat itu boleh diganti dengan sholat duha, sholat duhur kita boleh ya Ustaz. Ada ibadah itu ada azimah namanya. Azimah itu sesuai dengan perintahnya. Kalau sholat duhur 4 rakaat ya 4 rakaat. Itu azimah namanya dalam fikih. Ada lagi rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Ya, ada keringanan-keringanan yang tadinya 4 boleh 2, namanya qashar. Atau sholat duhur harusnya jam 12. Gitu ya, itu kan azimah asalnya sih begitu, tapi karena ada sebab
boleh dikerjakan jam 4 sore. Itu namanya jamak takhir. Atau sore asar ditarik ke duhur, namanya jamak takdim. Itu rukhsah. Di antara yang memperbolehkan jamak dan qasar itu adalah penyebab safar, perjalanan. Karena perjalanannya pun ada persyaratannya. Satu, ayyakuna safaruhu tawilan. Yang pertama, perjalanannya jauh. Jangan Pak Eko ke kantor di situ kosor. Kan misalkan gitu ya, itu kan nah gitu ya, perjalanan jauh. Jauh itu apa? Dalam bahasa kitab marhalatain. Marhalatain 2 pos. Marhalatain itu yang paling banyak diikuti oleh para ulama 115 km. Imam Wahbah Juhaili itu dalam kitabnya ya. Tapi ada ulama mengatakan 100 di bawah 192 juga sudah termasuk. 92 km ini sudah termasuk jarak yang memperbolehkan qasar atau jamak. Itu yang pertama, perjalanannya harus jauh. Yang kedua, wa ayyakuna safaruhu ghairu maksiatin. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Misalkan ada orang bawa golok dari sini pengen ngebunuh orang di Karawang misalkan. Niatnya bunuh orang, di Cikarang mau sholat qasar dulu nggak bisa gitu ya. Perjalanan yang beraroma maksiat nggak boleh. Atau orang mau transaksi haram misalkan di daerah mana gitu ya. Kemudian dia di tengah jalannya qasar atau jamak, tidak boleh. Jadi perjalanannya harus jauh. Kemudian perjalanannya tidak maksiat. Yang tidak maksiat contohnya silaturahmi, contohnya mau transaksi dagang dan yang halal pada syariat gitu ya. Nah kemudian jadi ada beberapa persyaratan. Jadi yang memperbolehkan orang qasar dengan jamak itu ya diantaranya adalah perjalanan. Kemudian ada lagi tidak safar pun ada yang diperbolehkan qasar dan jamak. Contoh apa? Fil mator. Karena dulu itu jarak masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi dengan rumah-rumah sahabat itu jauh gitu Pak ya. Jadi sampai berjam-jam kalau ada jam itu ya. Jadi ketika hujan besar nih ya. Hujan besar itu misalkan lagi sholat namanya sholat di masjid itu duhur bersama Rasulullah para sahabat itu. Kemudian mendung besar nih. Ini kalau saya pulang pasti hujan ke rumah, nanti pas mau sholat asar kesini lagi pasti hujan besar. Sudah ada prediksi begitu misalkan. Nah karena udah ada prediksi nanti kalau balik lagi hujan besar nggak bisa kesini, ya sudah sholatnya di jamak saja, digabung saja sholat asar di sholat. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau sekarang kan hujan besar juga masih bisa ke masjid kita kan. Karena masjid jangankan satu desa, satu RT pun kadang 2 kadang 3. Makanya ada muncul pertanyaan bagaimana hukumnya sholat Jumat pada hari raya, pas hari raya gitu. Bolehkah kita meninggalkan sholat Jumat yang kebetulan hari rayanya hari Jumat? Pernah Pak dengar itu ya? Lebaran Idul Fitri hari Jumat. Habis sholat Idul Fitri kita muter-muter, ada Jumat kan capek banget itu. Gitu ya. Itu gimana hukumnya? Kalau zaman Nabi dulu gitu Pak ya, boleh tidak sholat Jumat zaman dulu karena tadi jarak antara rumah sahabat dengan masjid Nabi itu jauh. Ini pulang habis sholat Id selesai gitu ya. Selesai misalkan jam 9. Pulang ke rumah itu setengah 12 para sahabat. Masa setengah 12 mau berangkat lagi ke masjid, datang ke masjid jam berapa nanti? Jam setengah 3 kan? Makanya setelah pulang ke rumah sudah jangan sholat Jumat kata Nabi, cukup sholat duhur di rumah masing-masing. Nah kita pengen gaya-gaya begitu gitu kan. Makanya Imam Syafi'i walaupun sholat Jumat itu bertepatan dengan Idul Fitri tetap wajib sholat Jumat. Kalau pada Syafi'i, pada lain mungkin ada yang memperbolehkan gitu ya. Biasanya kan orang begitu, ada yang beranggapan tadi udah sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu, kita nggak usah sholat Jumat lagi dah karena capek atau apa. Karena Nabi pun sahabat itu. Karena hukum itu akan berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah tadi ada gimana tadi pertanyaan itu Pak Eko? Di rumah, qasarnya di rumah gitu. Tadi gini Bos, kita kan bermukim di sini udah lama maksud ya. Berarti otomatis kita musafir nih. Musafir ya. Karena kan kita tinggal di Bekasi. Pada saat kita pulang ke Tegal atau ke mudik ya. Boleh nggak hukum sholat jamak qasar itu dikerjakan gitu kan? Karena kita kan bukan mungkin di sana. Tapi kan kita lain di sana cuma udah tinggal dikasih gitu. Kalau jamak qasar setahu saya tidak boleh karena dan ada aturannya kalau jamak takdim itu harus di perjalanan, tidak boleh di rumah.
Kecuali nih kalau jamak takhir, nanti jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim itu berarti asar ditarik ke duhur. Atau kalau jamak takhir berarti asar ditaruh di duhur ditaruh di asar. Misalkan begini, Pak Eko dari sini misalkan sholat duhur ya, sholat duhur. Kata Pak Eko nih, saya datang ke rumah tuh biasanya jam 5. Mendingan apa? Mendingan sholat di sini saja gitu kan. Mendingan sholat di Bekasi saja gitu, di luar Bekasi, di Karawang misalnya. Sholat jamaah takdim asarnya dikerjakan di Karawang di jalan. Pas datang ke Tegal jam 3 misalnya. Tuh gimana? Nah, bagaimana hukumnya sholat asar yang ditarik ke duhur tadi? Tetap sah kalau gitu. Jadi Bapak jamaah takdim datang ke rumah masih ada waktu sholat asar di sananya gitu. Biasanya prediksinya sih jam 5 terus. Kok sekarang tiba-tiba longgar, mobilnya kayak ada yang dorong dari belakang, misalkan cepet banget gitu ya. Maka melaksanakan sholat asar itu gak usah diulang lagi karena sudah jamaah. Beda kalau jamaah apa? Jamaah takhir. Jamaah takhir, tadi kan jamaah takdim ya. Asarnya ditarik ke duhur, ke rumah masih ada waktu asar. Ya udah jangan sholat lagi karena asarnya sudah duhur. Walaupun sudah ke rumah, walaupun sudah tidak dalam perjalanan. Tapi kalau jamaah takhir, misalkan ya, jamaah takhir, misalkan dari sini duhur malas nih sholat duhur, ntar aja dah di sebelum Tegal desa apa, sebelum rumah apa ya, komentar perjalanan gitu kan. Nah kesana misalkan belum asar ya, kesana belum asar. Jadi dari Bekasi duhur misalkan nanti kesana itu sudah asar, maka jangan di rumah, jadi nunggu asar dulu di jalan gitu. Paham gak Pak? Jadi jangan melaksanakan sholat asar di rumah, walaupun sebenarnya bisa sholat asar di rumah karena udah tinggal 100 meter lagi dengan rumah. Tapi desa tetangga gitu kalau berjalan, kalau udah desa kan beda ini. Jadi kalau Pak Eko sholat jamaah takhir, sebenarnya asar itu sudah bisa di rumah, tahan dulu, berhenti dulu di bukan kampungnya, masih dalam perjalanan. Sholat dulu di situ baru pulang ke rumah. Jadi nanti tidak boleh sholat jamaah takhir di rumah. Jadi gini bos ya, kan saya kalau pulang kampung lebaran nih, kan biasanya 1 minggu nih, ya kan. Jadi selama saya di kampung, saya kan hitungannya musyafir nih, karena saya mau ke Bekasi. Boleh nggak misalkan dari mulai Senin sampai ketemu Minggu, boleh nggak saya sholatnya itu di jamaah atau di kosor? Jadi saya tanyakan. Kalau jamaah dan kosor nggak boleh, tapi kalau sholat nggak boleh, karena harus perjalanan di naik kendaraan. Maksudnya udah tidur, udah di rumah, itu udah safar lagi. Tapi kalau sholat Jumat gitu ya, kalau sholat Jumat wajib sholat Jumat, tapi tidak mengesahkan bilangan 40. Gitu. Kan sholat Jumat itu kata Imam Syafi'i kalau terakhir kalau fadilah itu 40. Jadi kalau di situ misalkan imamnya 1 orang, makmumnya 38, gitu ya. Berarti belum wajib sholat Jumat, harus 40. Berarti kan 39. Pak Eko nambahin, tetap tidak sah sholat Jumat karena Pak Eko bukan penduduk asli. Gitu. Kalau sholat Jumat, Pak Eko tetap wajib sholat Jumat, tapi keberadaan Pak Eko itu seperti tidak ada di sana, tidak terhitung 40. Kasusnya kayak tadi, imam 1, makmumnya 38, satu kampung itu laki-laki cuma 38. Pak Eko ditambah 1 jadi 40, oh berarti sah sholat Jumat, nggak bisa. Karena Pak Eko itu bukan penduduk asli. Paham ya Pak Eko ya? Jadi tetap gitu ya, tetap sholat Jumat di sana. Tapi kalau safar sih setahu saya, tapi nanti kalau ada ustadz yang punya dalil ini nggak apa-apa. Setahu saya sih kalau jamaah takdim jamaah takhir itu kalau kita sudah di rumah ya tetap normal biasa seperti kita orang itu. Tapi kalau sholat Jumat tidak, kita wajib sholat Jumat tapi tidak terhitung menyempurnakan bilangan 40. Jadi kalau ada 38 makmum, imam 1, Pak Eko datang, ya sholat dulu semua nanti. Nggak usah sholat jamaah tapi sholat dulu 4 rakaat. Karena belum wajib sholat Jumat. Karena Jumat itu pesertanya imam dan makmum harus 40. Jadi kesimpulannya sih, ketika kita mudik ke rumah dan sudah tinggal di kampung, tidak ada lagi kosor jamaah, tidak ada. Tapi kalau sholat Jumat wajib tapi tidak menyempurnakan bilangan 40. Ya. teman namanya lalai. Biar karena itu musafir itu kan. Iya, musafir. Jadi syaratnya cuma 3.
Ya kayak ada madhab Maliki itu orang menikah gitu ya. Orang menikah itu kan didandan tuh perempuan. Dandan ganti dandan itu jam 11 gitu kan. Sholat duhur. Aduh masa dibasuh lagi? Kalau dulu kan dibasuh lagi, sayang banget gitu kan. Maka nanti ada ulama yang memperbolehkan di jamak takhir. Nanti aja pas ganti gitu ya. Makanya pengantin kalau laki-laki kan biasanya nggak perlu didandan gitu ya. Kalau perempuan itu si make up itu kan ganti-ganti terus bajunya ungu ini agak gimana mukanya. Jadi kalau ganti make up itu jam 11:30 misalkan ya, diganti kata yang itunya. Kemudian terdengar adzan, waduh ini harus cuci muka nih mau wudu. Gak apa-apa gak sholat duhur dulu, nanti pas ganti keduanya asar misalkan, namanya jamak akhirnya ditarik dulunya. Itu ada ulama yang memperbolehkan seperti itu. Jadi sebenarnya jamak takdim pun kayak tadi dalam kondisi hujan tidak mesti harus di perjalanan. Jadi yang patensi di perjalanan, tapi kondisi tadi kayak pernikahan karena pertimbangan macam-macam diperbolehkan ya. Kemudian tadi hujan yang hujannya kasusnya seperti Nabi Muhammad gitu, kasus dulu. Kalau sekarang ada payung deket gitu kan, bisa ini. Jadi jangan ngambil celah rusuh gitu kan. Nyari keringanan gitu kan, ngapalin ilmu nih kita ngaji kosong dari berapa tahun gitu. Malah ada yang sholat di kendaraan ya. Saya sih ada orang maksain sholat di kereta sholat gitu kan. Saking solehnya bagaimana ya? Solehnya gitu kan. Kalau kendaraan umum, kalau orang pribadi kan enggak, sholat tinggal turun aja. Kalau udah umum nggak bisa gitu kan. Ada madhab Syafi'i, saya lupa dari Imam Royani apa beda ya. Itu yang dalam perjalanan itu sudah nanti sholatnya qadha saja di rumah. Ada keringanan begitu. Makanya saya kalau di safar itu jarang sholat kereta gitu di video viral gitu ya. Saya nggak pakai begitu karena ada dari kaulnya Ashabus Syafi'i ya, temannya Imam Syafi'i, ketika dalam perjalanan dan mobilnya mobil umum gitu ya. Kalau mobil pribadi kan bisa berhenti di mana saja, sholatnya bisa di masjid. Kalau mobil umum kan nggak bisa karena kita melibatkan banyak orang berkepentingan. Jadi boleh sholat duhur nih masuk ya, hanya lihurmatul waktu saja, hanya ya Allah nanti saya mau sholat gitu kan, hanya gitu aja. Nanti sholatnya di rumah aja, duhur, asar, maghrib. Jadi kalau pulang dari sini, kalau dari Bekasi kadang jam duhur ya, dan rumah sampai maghrib ya, borongan nanti di rumah tuh, ya duhur, ya maghrib, ya asar, ya maghrib sudah. 4/3 itu berarti yang 4/3 gitu kan. Kodok tapi karena saya nggak ngambil rusuh gitu maksudnya. Tapi ada yang ulama yang kekeh ya harus sholat gitu kan, harus misalkan harus dihormati waktu namanya. Sholat dihormati waktu, sholat sebisanya aja gitu, dihormati waktu. Kalau sholat harus madhab kiblat kan nggak bisa di kereta. Nanti madhab kiblat belok kiri di kereta apa mobil umum, belok kiri berarti nggak madhab kiblat batal. Makanya sholatnya udah sholat semadhabnya aja, udah dihormati waktu. Tapi ada ulama itu udah nggak usah dihormati waktu. Ini Allah juga nanti pemaaf gitu kan, dalam kondisi susah begitu. Malah apa ada yang risih juga tetangga ini apa gini-gini misalkannya. Jadi kalau saya sih sering mengambil pendapatnya ulama yang boleh dikodok semua 3/3 orang. Itu yang lebih ringan gitu. Tapi kalau sholat sunnah nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, karena bapak misalkan biasa sholat duha di rumah istiqomah, di kereta sholat duha, sholat sunnah gitu ya, boleh tidak menghadap kiblat, belok yang bapak pilih belok. Tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat dalam kendaraan itu. Kalau jadi yang boleh ikutin arus mobil itu kalau sholat sunnah, sholat nafil. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat. Makanya yang enak sih mobil pribadi itu, misalkan mau sholat ya kita turun, gitu kan beristirahat. Misalkan jadi ada beberapa kemudahan dalam itu. Beberapa itu kesimpulannya, setahu saya sih tidak ada rukhsah jamak takdim, jamak takhir walaupun mudik di rumah itu normal, kecuali sholat Jumat wajib sholatnya tapi tidak menyempurnakan bilangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Belu, Pak. Mati sih sini.